Hello everyone, welcome back to English Corner with me, Bu Lisa. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam sesi pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas salah satu keterampilan paling krusial bagi seorang sekretaris atau staf administrasi. Dan tentunya sebagai wirausahawan handal. Siapa itu? Sudah pasti kalian. Oke, kita akan bahas tentang professional telephoning, handling incoming and outgoing calls. Simak baik-baik ya. Bertelepon merupakan salah satu dari strategi komunikasi efektif, terutama untuk telepon bisnis ya. Nah, telepon ini kita terbagi menjadi dua, yakni incoming calls saat kita menerima panggilan telepon, dan yang satunya adalah outgoing calls atau melakukan panggilan telepon. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu ada 4 golden rules atau etika bertelepon. Mari kita bahas dulu ini. Yang pertama adalah 3 rings rule. Angkat teleponnya sebelum dering ketiga. Usahakan sebelum dering ketiga. Itu artinya kalian harus selalu fokus gitu ya. Enggak boleh bekerja sambil enggak fokus. Sampai ada telepon berdering berkali-kali enggak kalian angkat. No, itu menunjukkan sikap tidak profesional. Yang kedua, smile voice. Jadi pada saat menerima telepon, tersenyumlah kalian, gitu ya. Nah, karena pada saat kita tersenyum, nada suara kita terdengar positif. Yang ketiga, mind your volume. Jadi kalian harus perhatiin banget ini volume suaranya. Jangan terlalu keras atau jangan terlalu pelan sampai berbisik gitu ya. Yang keempat adalah no distractions. Usahakan kalian tidak sambil makan, minum, atau ngobrol dengan orang lain pada saat melakukan telepon. Baiklah, kita breakdown dulu menjadi 2 tadi ya, ada incoming calls dan outgoing calls. Kita akan bahas dulu yang incoming calls yang pertama. Apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, tahap pertama adalah greeting and identification. Memberikan salam dulu dong, lalu mengidentifikasi siapa kita gitu ya. Good morning, Skagara Company. This is Lisa speaking. How may I assist you? Thank you for calling Skagara Company. This is Lisa speaking. How may I help you? Ada assist di situ? Ada juga help. Bisa digunakan salah satunya. Tahap kedua adalah asking identity, menanyakan identitas sang penelepon. Caranya gimana? May I ask who's calling please? May I have your name please? Who shall I say is calling? Oke, bisa ya? Coba kalian tirukan. Ya, perhatikan intonasinya. Oke, good, nice. Selanjutnya adalah tahapan connecting, menghubungkan. Kita coba hubungkan dengan apa sih sebetulnya yang dicari gitu ya, yang ingin diajak berbicara oleh sang penelepon. One moment please, I will put you through to Mr. John. Put through, menyambungkan gitu ya. Put you through, menyambungkan Anda to, pada Mr. John, Pak John. Berikutnya,
Please hold for a moment while I connect you to Mr. John. Tunggu dulu sebentar ya, sambil saya sambungkan Anda ke Mr. John. Certainly, tentu aja. Let me see if Mr. John is available. Please stay on the line. Just a second. I will get Mr. John for you. Nah, kalau misalnya kebetulan orangnya lagi rapat, lagi nggak ada gitu, bagaimana? Ini misalnya orangnya lagi rapat gitu ya. I am afraid he is in a meeting. Would you like to leave a message? Apakah Anda akan meninggalkan pesan gitu ya? Message. Nah, penting banget ini skill mencatat pesan gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan geser ke outgoing calls. Ada apa aja di sana? Yang pertama adalah introduction, memperkenalkan diri. Ini Bu Lisa ada 2 contoh ya. Tapi kalian boleh pakai lainnya, ini hanya contoh aja ini. Yang pertama, hello, this is Lisa from Skagara Company. Good morning, my name is Lisa and I'm calling on behalf of Skagara Company. On behalf, atas nama. Yang kedua, asking for someone, menanyakan seseorang. May I speak to Mr. John, please? I would like to speak to Mr. John if he is available. Could I speak with Mr. John, please? Mudah ya anak-anak ya? Oke, mantap. Silakan, coba-coba. Bu Lisa pengen dengar suara kalian. Yang ketiga adalah stating purpose, menyampaikan tujuan. Sebenarnya nih nelpon itu ada kepentingan apa itu ya? Yang pertama, ini Bu Lisa buat contoh gitu ya. I'm calling to confirm the delivery of our order. Saya ingin menelepon Anda itu mengkonfirmasi gitu ya, melakukan konfirmasi. Yang kedua bagaimana? I'm calling to schedule a meeting with Mr. John to discuss the new project. Nggak asing buat kalian ya. Tipsnya apa? Gunakan vocab yang familiar supaya kalian mudah dalam mengingat atau mengucapkannya. Selanjutnya, I need to change the time of our meeting. Is Wednesday at the same time convenient for you? Nah, ini yang ketiga, ini mau reschedule jadwal nih, gitu ya. Oke guys, yang keempat udah pasti closing, ditutup. Caranya? Oh, bagus sekali. Thank you for your time. Have a great day. I will make sure to pass this information to Mr. John right away. I look forward to seeing you on Wednesday. Goodbye. It was a pleasure speaking with you. Goodbye. I appreciate the call. Talk to you soon. Goodbye. Dan masih banyak cara yang lainnya. Ini hanya contoh ya. Kalian boleh cari referensi yang lainnya. Yang penting, lakukan dengan percaya diri, menggunakan etika yang tepat, dan pengucapan yang jelas. Baik, kita masuk ke bagian confirming atau konfirmasi ulang. Pada saat bertelepon anak-anak, biasanya tuh sang penelpon kadang meninggalkan pesan gitu ya, misalnya melakukan pemesanan atau yang dicari kebetulan nggak ada, jadi dia meninggalkan pesan gitu. Oke, kita lihat. Misal, sang penelpon meninggalkan pesan, dia udah mengucapkan pesannya gitu ya, lalu kita bisa mengucapkannya kembali sebagai konfirmasi. Ini Bu Lisa buat contoh. Just to make sure, untuk memastikan I've got that right,
You would like to reschedule the meeting to Friday, is that right? Nah, nanti kita lihat respon orangnya seperti apa. Kemudian, apabila dia meninggalkan nama atau nomor HP gitu ya, bisa dibaca ulang. Let me read back to you. Your name is Mr. John. John. Nah, ini sebaiknya anak-anak kita mengulangnya menggunakan alfabet. Jadi ada yang kita sebut sebagai NATO alphabetical. Apa tuh NATO alphabetical? Ada ya? Ternyata NATO alphabetical atau NATO phonetic alphabet, kalau John, J-nya akan dibaca Juliet, kemudian O-nya adalah Oscar, H-nya adalah Hotel, dan N-nya November. Kalian ingin belajar ini? Oke, nanti di sesi lain kita akan pelajari ini. Bu Lisa kembali lagi ya ke telepon tadi. Jadi tadi Bu Lisa katakan, let me read back to you. Your name is Mr. John. Juliet, Oscar, Hotel, November. And your number is 0812334. Am I right? Apakah benar, Pak? Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau mengkonfirmasi janji? So, I will tell Mr. Smith that you cancel and he will contact you at 2 p.m. Is that right? Nah, ini nanti bisa kalian sesuaikan dengan konteks yang ingin kalian sampaikan, gitu ya. Konteks situasinya seperti apa. Terakhir sekali anak-anak, mari kita ringkas, mari kita simpulkan ya, bahwa penting sekali saat melakukan konfirmasi kita menggunakan apa tadi? Yap, NATO phonetic alphabet atau phonetic alphabet aja. Ada A itu adalah alpha, adalah Bravo gitu ya, C Charlie, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengeja kata yang sulit supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi emang dalam berbisnis kita harus detail. Kemudian smile voice, suaranya harus diucapkan dengan tersenyum supaya ada kesan positif. Berikutnya, let them hang up first. Kita tutup dulu teleponnya walaupun itu udah berakhir gitu ya. Biarkan sang penelepon menutup teleponnya terlebih dahulu. Dengan tujuan, barangkali dia mau ada lagi nih yang mau disampaikan gitu ya. Jadi kita tunggu dulu. Kemudian, apabila kita menerima telepon atau kita melakukan telepon sambil mencari data misalnya di komputer atau kita nyatet gitu ya, jangan biarkan teleponnya hening atau silent. Kita bisa sambil ngobrol sedikit gitu ya. For example, contohnya, please bear with me for a moment while I check the file. Wait a moment please, gitu. Dan yang terakhir, selalu ucapkan terima kasih di setiap akhir konfirmasi. For example, thank you, I have noted that down. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Iya, tinggal ditirukan aja. Yuk, putar lagi video ini, berlatihlah. Pastikan kalian mengucapkan dengan pengucapan yang tepat. Oke guys, thank you for watching. Senang sekali belajar bahasa Inggris bersama kalian hari ini. Have a nice day dan sampai jumpa di video-video Bu Lisa selanjutnya. Bye-bye.